Berlatar pada era Perang Dunia Kedua atau sekitar tahun 1941, kisah akan berfokus pada 6 pejuang Rusia yang tengah menyusuri pedalaman hutan bersalju. Konon, invasi besar-besaran oleh bangsa Jerman kala itu telah mengakibatkan ratusan ribu jiwa dari bangsa Rusia melayang. Bahkan mereka yang selamat pun masih harus melakukan pencarian terhadap ribuan warga lainnya yang telah dinyatakan berhasil menawan satu pasangan Rusia karena dicurigai sebagai mata-mata yang demi mendapatkan pengampunan, sang suami bahkan sampai bela-belaan tampil untuk sebuah drama teatrikal sebagai bukti bahwa dirinya hanya orang biasa yang berprofesi sebagai seniman penghibur saja. Achtung, Achtung! Deutschland! Schauspieler! 74! 21! Sayang seribu sayang, usaha tersebut tak serta-merta membuat Pak Komandan pasukan percaya. Alih-alih dipersiapkan 2 orang algojo untuk proses eksekusi, yang ketika mereka hendak menghukum mati pasangan ini, tiba-tiba ya, rentetan tembakan brutal membantai semua anggota pasukan Jerman tanpa kecuali, di mana pelakunya yang tak lain adalah sosok sniper misterius berjuluk Red Ghost atau hantu merah, yang karena saking berbahayanya sosok tersebut, hingga saat ini militer Jerman bahkan masih belum bisa berhenti memburunya. Kembali pada perjalanan para pejuang tadi, di mana satu dari mereka terpaksa harus ditandu akibat luka infeksi di bagian kaki. Yang sejalan dengan itu, ditemukanlah seorang tentara Rusia yang hampir membeku akibat kedinginan. Lalu mereka pun membawanya ke sebuah reruntuhan gedung untuk beristirahat malam. Di sini kita bisa mengenal lebih dekat siapa saja mereka, yang diantaranya adalah Pak Letnan, Pak Bewos, Konstantin, Henry, dan satu tentara wanita bernama Vera. Sementara nama Holid adalah sebutan kita untuk si anggota baru. Namun sayang, suasana tiba-tiba berubah menjadi kabung ketika diketahui jika si personil yang terluka tadi telah menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya terlihat rombongan lain dari pasukan Jerman mendatangi TKP penembakan kemarin, dan mereka langsung menyimpulkan jika ini semua adalah perbuatan Red Ghost. Namun dalam hal ini telah disiapkan juga seorang kapten bernama Baron. Ini babangusnya yang demi memenuhi ambisi kenaikan pangkat dan gaji, Baron sampai berani melibatkan diri pada pemburuan tersebut. Was für ein rotes Gespenst. Di sisi lain, para pejuang sudah kembali melanjutkan perjalanan hingga di sebuah rumah bekas pemukiman warga, yang setelah memastikan situasinya aman, mereka yang sudah berminggu-minggu kelaparan pun langsung menyerbu untuk mencari catuan, meski pada kenyataannya semua hidangan di sana hanyalah sebuah jebakan belaka. Vera nampak senang bisa rehat dengan cukup nyaman di tempat ini, mengingat dia sebenarnya sedang hamil tua, yang mana Holid pun mulai menyadari keadaannya tersebut. Namun di sisi lain, Pak Letnan meminta beberapa orangnya untuk ikut melakukan penyisiran, sedangkan Henry disuruh tetap di sana untuk menjaga Vera. Tak lama setelah mereka pergi, datanglah pasukan Jerman yang nampak sudah terbiasa dengan rumah tersebut. Bahkan mereka mengklaim bahwa telah banyak tentara Rusia yang tewas oleh modus jebakan makanan beracun tadi. Beruntung, Vera telah lebih dulu bersembunyi dalam sebuah peti pakaian sesaat sebelum kedatangan mereka semua. Situasi ini jelas membuat Pak Letnan marah besar, apalagi setelah mendengar kelalaian Henry yang katanya malah mencari sebotol vodka di ruangan lain. Namun mengingat keselamatan Vera jauh lebih penting, maka mereka pun bergegas pulang untuk mengambil tindakan, meski harus menunggu di kejauhan sampai menemukan celah dari kelengahan lawan.
О любых передвижениях сразу докладывать. Di situ Bewo sempat menyinggung kisah tentang Red Ghost alias satu-satunya sosok yang diharapkan jadi guru selamat bagi Rusia, sebab sejak Perang Dunia Kedua ini meletus, Red Ghost telah berhasil menghabisi ratusan musuh menggunakan tangannya sendiri, bahkan konon warga Rusia menyebutnya sebagai sniper weduk yang memiliki ilmu keabadian. Всех положить, и только его и видали. Что? Бессмертный. Может и так. Sampai sejauh ini Jerman masih amat sangat kesulitan dalam membunuh Red Ghost, sehingga kehadiran Kapten Baron diharapkan bisa menjadi pemecah kebuntuan. Lalu ketika dia mulai bertanya-tanya soal sosok yang sedang jadi targetnya tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah momen mencurigakan di mana akhirnya Vera dapat mereka temukan. Oh, halo? Tanpa memperdulikan kondisi Vera yang sudah mulai pecah ketuban, pertanda akan segera ngajuru. Interogasi tetap Baron jalankan, sehingga Vera terpaksa mengaku dia hanya sebagai rakyat biasa. Sebelum akhirnya ditemukanlah sebuah kartu identitas yang membuktikan bahwa dia sebenarnya adalah seorang tentara. Schade. Berhubung Baron tengah menunggu persiapan mandi uap, maka penanganan Vera pun dilimpahkan pada salah satu pendampingnya yang beberapa saat setelah melewati tahapan interogasi, Vera yang nampak sudah babak belur pun digiring menuju halaman belakang rumah untuk menjalani proses eksekusi mati. Situasi ini sontak memancing para pejuang untuk mulai bergerak keluar. Meskipun dari jumlah personil saja mereka sudah jelas-jelas kalah, namun karena termotivasi untuk menyelamatkan Vera, jadi mereka seolah-olah tak mau peduli dan tetap nekat untuk terus menyerang. Di sisi lain, Vera nampak sudah begitu pasrah dengan keadaan, di mana si pendamping tetap bersikeras untuk mengeksekusi dia lewat tangan seorang anak buahnya. Namun pada detik-detik ketika tembakan pistolnya akan dilepaskan, tiba-tiba ya, aksi heroik Red Ghost lagi-lagi mampu mengacaukan konsentrasi pertahanan Jerman. Bahkan kini para pejuang berpeluang besar untuk semakin mempergencarkan serangannya. Yang karena satu persatu dari tentara lawan mulai berjatuhan, spontan Baron pun lari terkencing-kencing tanpa memperdulikan tubuhnya yang masih ulutud. Perpaduan skill yang Red Ghost miliki dengan semangat patriotisme para pejuang Rusia yang kian mendidih, terlihat betapa mereka tak mau memberi kompromi kepada pihak musuh, sehingga tercipta sebuah ekspresi kepanikan dari si pendamping tadi sampai akhirnya dia harus nyunghid tak berdaya setelah cokornya mengalami titajong. Sementara itu, 2 atau 3 tentara Jerman yang tersisa diajak Baron untuk membangun sebuah perlawanan ala kadarnya. Namun sayang, Red Ghost dan para pejuang tak membiarkan hal itu terjadi, di mana akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertempuran sekaligus menyikat habis makanan yang telah pasukan Jerman tinggalkan di sana. Sekilas tergambar kekaguman mereka terhadap perjuangan gigih seorang Red Ghost, meski untuk saat ini sosok beliau nampak masih terbaring pingsan akibat luka dari pertempuran barusan. Dan sembari menunggunya siuman, mereka pun lantas kembali pada konsep rencana awal untuk langkah selanjutnya. Namun di saat yang sama, Vera sepertinya sudah mulai merasa jikalau bayi di dalam perutnya akan segera merejel. Adegan beralih ke suatu tempat di mana perjalanan serombongan pasukan Jerman lainnya terhambat oleh ketebalan salju yang semakin menghunyud, dan di saat itu pula Pak Kolonel dikagetkan dengan sebuah penampakan aneh yang mana rupanya Kapten Baron telah berhasil melarikan diri dengan memakai busana seadanya. Sementara di sisi lain, si pendamping yang sedari tadi ternyata berpura-pura mati pun akhirnya lolos juga, sebab konsentrasi para pejuang saat ini sedang fokus menghadapi persalinan Vera yang karena populasi dukun beranak di sana sudah tidak ada, maka dengan hanya mengandalkan keterampilan tangan Pak Bewos pun jadi.
Tak lama setelah itu, semua pejuang turut merasakan kebahagiaan Vera setelah jabang bayinya keluar dengan selamat. Namun di tengah situasi tersebut, tiba-tiba Red Ghost bangkit dan meminta izin untuk segera pergi. Di mana hal itu ternyata merupakan sebuah isyarat bahwa posisi mereka saat ini sedang terancam bahaya. Dan ya, ancaman dimaksud ternyata berasal dari Kapten Baron yang mana bersama Pak Kolonel dan pasukannya tadi telah berada tak jauh dari lokasi rumah tersebut. Dan ketika semuanya sudah siap untuk posisi pengepungan, maka satu demi satu tembakan mortir pun mulai diluncurkan. Dalam sekejap kondisi rumah pun porak-poranda akibat ledakan. Terlihat Khalid yang berusaha membawa Vera untuk berlindung di tempat aman. Sementara aksi patriotisme lainnya juga diperlihatkan oleh Pak Bewos dan Konstantin. Tak terkecuali Pak Letnan, di mana beberapa dari musuh berjatuhan lewat semburan senapan otomatisnya. Dan ya, dalam hitungan detik saja terbukti mampu merenggut nyawa 3 operator mortir sekaligus, bahkan termasuk Pak Kolonel sekalipun berhasil dia pateni juga. Kembali pada pertempuran sengit di sisi lainnya ketika serangan demi serangan musuh terus dilancarkan untuk melumpuhkan pertahanan di dalam rumah. Beruntung, chemistry antara Holly dan Henry saat itu masih terjaga dengan baik sehingga walau dengan susah payah mereka dapat mengatasi ancaman tersebut. Kejadian ini disaksikan langsung oleh Red Ghost yang tiba-tiba muncul dari arah belakang, namun dia jelas tak bisa berbuat apa-apa karena kehabisan amunisi seperti yang tengah dialami juga oleh Kapten Baron. Alhasil, keduanya pun ditantang untuk melakoni sebuah pertarungan hidup dan mati tanpa bantuan senjata api. Di penghujung duel, Red Ghost juga sempat menggagalkan niat leceh Kapten Baron yang hendak menyerangnya dengan sepucuk pistol. Namun sesaat ketika ia mulai melangkahkan kaki untuk mencari para pejuang Rusia lainnya, tiba-tiba setengah tidak percaya, si Bentamping merasa jika dirinya telah menjadi penentu kemenangan mutlak tanpa sedikit pun menduga bahwasannya masih ada sniper lain yang diam-diam sudah siap membayar tunai perbuatannya tersebut. Ya, pertempuran pun berakhir dengan terbunuhnya seluruh dari pasukan lawan. Sementara di situ hanya terlihat Konstantin yang lantas menghampiri Hopit, Vera beserta anaknya, yang mana mereka masih dalam kondisi terjebak di balik reruntuhan bangunan bekas ledakan. Beberapa waktu kemudian adegan berbalik ke sebuah pemukiman warga muslim Rusia di mana seniman yang tadi di awal cerita terlihat masih diintimidasi oleh tentara Jerman terkait keberadaan Red Ghost. Akan tetapi semakin keras ancaman justru membuat dia terlihat semakin berani yang ketika dia berusaha membakar semangat juang warganya lewat sebuah nyanyian, tiba-tiba ya, semua tentara Jerman pun mati oleh tembakan sniper misterius yang tak lain adalah Konstantin, di mana kini dia telah menjelma sebagai sosok pewaris tongkat perjuangan Red Ghost. Bahkan menurut ramalan dari kitab Tatang Sutarma, kelak dia akan muncul sebagai sniper bayangan yang akan menjadi salah satu juru selamat pada Perang Dunia III di Palestina. Tamat ending yang cukup membagongkan.